Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Ramadhani dengan NPM 231705511092. Di video ini saya akan membahas mata kuliah teori bahasa dan otomata, yaitu pohon penurunan. Sebelumnya, nonton video dahulu. Untai A, ya kita akan mendapatkan untai A saja. Maka ya kita keluarkan saja sini S menurunkan A menurunkan A, kemudian S menurunkan B. Kita lihat kalau contoh kasusnya di sini. Ya, contoh lainnya ada S. Nah, kita buat untainya untuk A. Ya, untainya untuk A. Ya, tapi kita buat dua cara penurunan kedui artian. Oke, kita lihat ya, ini penurunan terkanan, ini penurunan terkiri. Kita buat yang terkanan adalah ya S yang sebelah kanan, ya, tetapi yang pertama kita buat yang SBS. Ya, turunannya kita turunkan setelah SBS miliknya dari akar si S, kemudian yang ada variabel lagi SCS untuk menurunkan siapa? Oh, S-nya ternyata AA ya. Jadi di sini ada A, B, A, C, A. Sama juga seperti ini. Ini kalau yang pertama yang kita turunkan adalah SCS, ya, maka setelahnya terkirinya kita buat penurunannya adalah SBS. S yang di sini hanya menurunkan, maka hasilnya pun akan menjadi A, B, A, C, A. Yang kita baca adalah untai dengan huruf terminal. Inilah yang disebut dengan ambiguitas. Oke, kita lihat dari untai yang sama A, B, A, C, A dapat dibuat pohon penurunan yang berbeda. Maka dapat dikatakan tata bahasa konteks tersebut ambigu gitu ya. Ini berbeda penurunannya, tapi dia menjadi ambigu. Jadi untuk menunjukkan bahwa suatu tata bahasa bebas konteks ambigu bisa dilakukan dengan menemukan untai yang memungkinkan pembentukan lebih dari satu pohon penurunan. Oke ya. Ambiguitas dapat menimbulkan masalah pada bahasa-bahasa tertentu. Ya, baik bahasa alami maupun pada bahasa pemrograman. Ya, bila suatu struktur dan perhatikan. Oke, baik, sekarang saya akan menjelaskan ulang terkait materinya, yaitu pohon penurunan. Sebelumnya ada tata bahasa bebas konteks. Pada aturan produksi, di mana alfa menurunkan beta, batasan hanyalah ruas kiri atau alfa adalah sebuah simbol variabel. Contoh aturan produksinya termasuk CFG, yaitu seperti bawah, di mana B menurunkan variabel C, D, lalu terminal E, variabel F, dan terminal G. Lalu ada D yang menurunkan variabel B, terminal C, variabel D, dan variabel terminal E. Lalu apa itu parsing? Sebuah pohon atau tree adalah suatu graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul node atau vertex yang disebut akar atau root, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Pohon penurunan atau derivation tree atau juga bisa dibilang parse tree berguna untuk mengambilkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Di setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Misal, terdapat tata bahasa bebas konteks dengan tanda produksi sebagai berikut, di mana S menurunkan variabel AB, lalu variabel A menurunkan terminal A dan variabel terminal A dan variabel A atau terminal A, dan variabel B menurunkan terminal B, variabel B atau terminal B. Lalu kita akan menggambarkan pohon penurunan untuk memperoleh untai AA, BBB. Pada pohon penurunan tersebut, simbol awal akan menjadi akar atau root. Dapat kita lihat di
dimana S menurunkan AB, sini S menurunkan A, B, lalu A menurunkan terminal A, ini, dan juga variabel A, lalu atau ini akan dimasukkan ke sini, lalu B menurunkan variabel B, terminal B dan variabel B. Lalu kenapa ini ada dua kali, sedangkan di sini hanya diminta satu? Karena itu adalah dari soalnya diminta untuk AA BBB. Karena jika hanya sekali dia maka hanya akan menjadi AA BB. Lalu proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara penurunan terkiri atau leftmost derivation, di mana simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu, dan ada penurunan terkanan atau rightmost derivation, di mana simbol variabel kanan yang diperluas terlebih dahulu. Misalkan terdapat tata bahasa bebas konteks berikut, di mana S menurunkan terminal A, variabel AS atau terminal A, lalu A menurunkan variabel SBA atau terminal BA. Untuk memperoleh A, B, B, AA dari tata bahasa bebas konteks di atas, penurunan dapat dilakukan dengan cara berikut, di mana penurunan terkiri dimulai dengan menurunkan yang paling terkiri, di mana yang paling terkiri di sini adalah variabel A, dan untuk variabel terkanan itu S. Lalu jadi kita lihat S menurunkan AAS, lalu karena ini tadi penurunan terkiri, dia akan menurunkan A terlebih dahulu, lalu menjadi A S B A S, lalu dia akan menurunkan S ini menjadi A, dimana jadinya yang di sini AA BAS, lalu dia akan menurunkan yang di sini menjadi AA BBA, AA BBA, AA BBAS, dimana hasilnya akan menjadi AA BBAA. Lalu penurunan terkanan ya, dia akan dimulai dari S, dimana dia akan jadi AAS, lalu dia akan jadi AA, lalu menurunkan yang ini menjadi dia akan menurunkan ini dulu, jadinya ASBAA, lalu dia akan menurunkan yang kesini dulu menjadi ASBBAA, dan dimana hasilnya juga akan menjadi sama, yaitu AABBAA. Lalu ada ambiguitas atau kedua artian terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh untai. Untuk untai A, bisa terdapat dua cara penurunan, di mana S menurunkan A variabel, lalu menurunkan A terminal. Lalu ada juga S variabel menurunkan B variabel, lalu menurunkan A terminal. Lalu ada contoh lain, di mana S menurunkan S variabel, terminal B S variabel, atau S variabel C terminal S variabel, dan atau variabel atau terminal A. Untuk untai A bisa terdapat dua cara penurunan seperti terlihat di bawah. Dan ini sudah terdapat graf untuk penurunan kanan dan penurunan kiri. Dimana penurunan kanan kita akan mulainya dari sini ke sini ke sini lalu ke sini. Yang pertama jadi SBS, lalu SBSCS, lalu SBSCA, lalu SBACA, dan lalu yang terakhir jadi ABACA.
seperti ini, A baca. Lalu untuk penurunan kiri dia akan mulainya dari kiri di sini ke sini, habis itu ke sini. Jadi yang pertama SCS, lalu SB, SCS, SPSCS. Lalu dia menjadi AB, SCS. Lalu dia akan jadi ABA, CS. Lalu yang terakhir akan jadi ABA, CA. Penyebab anguitas sendiri itu ada beberapa hal yang menyebabkannya, yaitu yang pertama ada tata bahasa yang ambigu, di mana definisi tata bahasa tidak spesifik atau memiliki aturan yang tumpang tindih. Lalu ada penyebab yang kedua, tidak ada prioritas operasi yang jelas. Ada beberapa cara untuk mengatasinya, seperti memodifikasi tata bahasa, lalu menetapkan prioritas operator, dan menggunakan tanda kurung secara eksplisit. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.